Kecil ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas ketika hari Jumat, saya memberikan tausiah Isra Mi'raj di SMA 8. Pas jam berapa kemarin Tupi? Tampaknya kita semua pasti tahu dan pasti terasa kena guncang kemarin ya Bu. Lay agak ponyang Bu. Pusing Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimatnya Bu? Iza zulzilatil ardu zil. Bu. Oi. Oi. Iza zulzilatil ardu zil. Surat apa tuh Bu? Artinya terserah Pak Ustaz lah Ustaz. Apabila bumi sudah digoyang, digoncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan isinya. Apa kalimat manusia? Wa qalal insanu malaha. Ngapain nih mangaku? Kira-kira begitu tuh. Stereo dia. Apa ini yang terjadi? Oh, ternyata alam sedang menunjukkan kekuasaannya. Itu masih tentara Allah Ta'ala. Maka kata guru Pak, kata guru, takut jobo dia lari ke pangkal. Takut dengan peluru larilah ke pangkal. Bu, tengok Bu. Takut dengan peluru lari ke pangkal. Pernah saya sampaikan dulu beberapa bulan, ada sekitar 8 bulan yang lalu. Takut dengan peluru larilah ke pangkal. Kalau takut dengan peluru lari ke pangkal, dia tidak bisa ngejar lagi Bu. Surat Yunus 127 jawabannya. Wa iyasabskallahu bidurin. Kalau Allah nak menyebabkan suatu penyakit, kalau Allah nak menurunkan suatu musibah, kalau Allah nak menggoncangkan bumi ini, fala kashifalahu, tidak ada yang akan menolong kita kecuali Allah. Setuju Bu? Tanya. Tapi sayangnya Pak, sayangnya ada satu. Innal insana idza masahu durru da'a. Mereka kalau sudah ditimpa musibah, dah digoyang, berkata semua Bu, serentak anak-anak murid SMA 8 itu kemarin, Allahu Akbar, ya Allah, Subhanallah. Ya Bu, kalau manusia sudah ditimpa musibah, penyakit, durru da'ana, mereka berdoa. Falamma kasyafna anhu durrahu, tatkala kami halau kesusahannya, marraka alam yudu'i ila durri masau, seolah-olah mereka tidak pernah meminta kepada kami, mereka lupa lagi. Kok digoyang lah nih, duri ini segoyang-goyang. Ya Allah. Entahlah, malam tadi aja banjir ya Bu. Gang Danau tempat kami banjir. Untung rumah kami tidak kena. Nah, apa cerita malam hari ini Pak Ustadz? Ramadan kan dekat nih. Ini salah satunya kita menghindari bencana dengan ini. Kita buka hadis Arba'in 35. Substansinya aja kita ambil nanti. Inilah ahammu li ahlil ardi azaban. Aku kepingin bongih. Kepingin apa Bu? Bongih lebe Bu. Marah-marah. Aku kepingin marah, kata Allah dalam hadis kursi ini. Walamma nazartu li umuril buyut, ada yang menyebabkan Allah tidak jadi marah. Murka Allah Ta'ala tidak jadi turun. Satu, ketika dia melihat ada orang yang memakmurkan masjid. Inilah insya Allah orang ini. Gara-gara ayah bunda tidak jadi Allah turunkan azab di bumi ini, di duri ini. Siapa lagi? Wal mustaghfirina fil ashar, orang yang selalu minta ampun.
Siapa lagi? Wal mutahabbuna fi, orang-orang yang saling bersilaturahmi, saling maaf-maafan. Berhubung Ramadan sudah dekat. Nah, ini dia. Ada hadis, Bapak pernah dengar begini nih. Hadis ini satu katakan doif, yang satu benarnya. Tapi cocok juga kedua-duanya. Salah satu, percuma dia Rasulullah mengaminkan. Amin, amin, amin. Sampai 3 kali. Padahal tidak ada yang berdoa. Menurut sanad, itu Rasulullah itu mengaminkan ketika turun dari mimbar. Yang sahihnya begitu, Pak. Tapi dibawalah hadis itu sebelum Ramadan ini supaya kita bermaaf-maafan. Jangan terima puasa orang yang belum maaf-maafan. Ada ibu dengar tuh? Sebetulnya begini, tidak ada gunanya dia berpuasa kalau dosanya belum terampuni. Itu maksudnya itu. Apa maksudnya? Gimana dia tidak terampuni dosanya? Karena dia masih bayi ge-gean. Karena dia masih membudik-budian. Karena dia masih belum tegur sapa. Makanya yang hadis yang mau kita bahas hari ini adalah tentang muslim ukhuwah. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, hadis Arba'in 35, yaitu hak-hak seorang muslim. Oh, babunyinya le, Pak. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah juga baru hadisnya? Rawuhnya tetap bagus, tetap muslim. Ada di antara kita hak-hak muslim. Ada hak-hak bertetang. Percuma Ramadan kalau tidak terampuni. Percuma kita berpuasa kalau kita masih tidak saling sapa-sapa. Percuma dia kalau belum saling maaf-maafan. Ma min muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah berjumpa seorang muslim, dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa mereka. Lalu berjumpa mereka ngapain, Bu? Summa yatasaffahani, mereka saling salam. Salam kita tadi, Pak. Masih salam corona kita. Bu, kalau Ibu salam corona, lain tak salam siku le kan? Ketawa deh. Masih dia saling salam, illa ayaghfirullah qabla ayyatafarraqu. Maka ketika itu dia sudah diampunkan sebelum tangannya berpisah. Maka sebelum kita ini masuk Ramadan, Pak, Bu, yuklah saling maaf-maafan. Yuklah saling mengerti antara hak-hak muslim, hak-hak bertetangga. Kita akan membahas itu. Setuju? Apa yang pertama, walaupun tidak saya urutkan dari sini, saya ambil dari hadis yang lain. Hak bertetangga yang pertama yaitu idza laqitahu fasalimhu. Kalau berjumpa salam. Apa, Bu? Kalau berjumpa kalau melalui hadis ini, wala tabaghadu wala tadabbaru. Sama dengan wala tabaghadu wala tadabbaru. Jangan saling membelakangi. Kalau berjumpa salam. Tidak boleh ige-igean. Bu, halo. Ibu kalau berjumpa dengan ibunda yang lain, kira-kira salam. Assalamualaikum. Tidak perlu gitu kali lah ya, Bu. Tapi setidak-tidaknya nyapa ya, Bu. Ibu, misalnya dengan istri saya, Bu Epi, kira-kira gitu kan? Bu Epi, apa kabar? Tapi karena Bu Epi tidak mau menegur bunda, tidak mau menegur ibu, begini dia negur, Pak. Tengok. Bu Epi, apa kabar? Apa kabar, Bu? Sehat. Menggigit giginya. Itu tidak ikhlas tu dah. Kalau dia berjumpa salam, jangan saling membelakangi. Mana contoh yang kedua? Yang satu pilih. Ini bapak-bapak lagi, Bu. Yang bapak-bapak tu biasanya jubahnya putih. Jubahnya apa, Bu? Jubahnya putih, solat di ujung.
Karena dia tidak mau menegur saudaranya, ditengoknya yang jubah putih dulu. Ini contoh aja nih. Ayah anda jubah putih. Ini contoh. Tengoklah jubah putih. Di ujung. Dia pilih solat di sana. Karena saling malasnya menyapa, malas dia untuk menegur. Yang satu pilih di sana, yang satu pilih di sini. Malam pertama, malam besoknya, ternyata yang berjubah putih pakai jubah abu-abu. Kayak saya nih. Ditengoknya tidak ada jubah putih lagi. Ditengoknya tidak ada yang pakai baju putih. Berarti dia tidak datang nih. Dipilihnya lah dekat abu-abu. Ternyata yang abu-abu itu yang jubah putih yang dia tidak sapa itu. Betapa menggaritihnya. Tahu ibu menggaritih? Begitu salam yang abu-abu itu terlambat. Yang salam bapak yang dia apa tuh cepat. Tengok bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lambat. Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa wajahnya bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang terjadi pak? Satu lagi nih. Ibu tahu gang sempit di Duri ini bu? Ibu pernah pergi ke Pasar Denai? Ibu pernah lewat Muhammadiyah? Pernah ibu lewat di depan sebelah Singgalang? Itu sempit. Yang satu dari sana, yang satu dari sini. Kalau berserobok ibu, berserobok tahu ibu? Menggendeng sepeda ibu tu bu. Tidak bisa dua bu. Seandainya jumpalah di sana, sedangkan hati tidak tegur sapa. Maka hak pertama kita saling menjaga. Ayo tegur diisyaratkan Rasulullah. La yahilu ahadukum an tahjuru akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seseorang itu yang tidak tegur sapa lebih dari tiga hari bu. Ibu solatlah. Ibu puasalah. Bukan tidak diterima puasa ibu. Kata Rasulullah dalam hadis yang saya baca, dipending. Dia apa bu? Ditunda, ditahan. Sebelum mereka tegur sapa, baru serahkan hadiah pahala ini kepada mereka. Pagi subuh bangun. Pak, yuk saling maaf-maafkan. Tidak ada gunanya kita tidak tegur sapa di sini. Nah, satu. Yang kedua kata Rasulullah, ini berat. Iza usibul khairu tahu hani'ah. Ujungnya saya pakai pak. Hani'ah. Tahu ibu hani'ah itu apa? Gembira. Kalau ditimpa dia kegembiraan, kita ikut tahniyah. Kalau orang Malaysia bilang tahniyah tuh. Tahniah. Kalau dia dapat musibah, azaitahu. Takziah. Kita sama-sama pernah takziah ke belakang kemarin tuh. Ibu di sini kalau ada yang meninggal, ibu masakkan 3 hari. Ada kan? Itu tuh keren tuh. Namanya takziah. Hak bertetangga itu kalau dia dapat gembira, dia mendapatkan kebaikan, hani'ah. Apa di sini maksudnya kalau hani'ah tersebut? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba Allah yang berdunsana. Di sini sama dengan ini gembira, ini berduka. Ini hadisnya saya bacakan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Panjang. Hak bertetangga, hak muslim ada di antara kita ini. Kalau dia dapat gembira, kita ikut gembira. Kalau dia tambah mobil, ibu gembira. Serius. Lain tak seperti si Happy. Dia bang, dah beli mobil satu lagi dia bang. Emangnya kenapa kalau dia beli mobil? Pak,
Kalau dia naik pangkat kita gembira enggak, Pak? Berat itu. Berat. Ya Allah, lah pandai lu menjileknya. Hati-hati. Di sini saya pernah cerita sama Bapak. Kami diundang oleh ibu-ibu tadi di tenda biru tuh. Saya jarang makan, saya tidak pernah makan di tenda biru tuh, Bu. Sekali makan di sana ikannya ikan gurami. Ikan gurami pakai saus. Orang ngambil satu, saya 3, Bu. Camau Ustaz dong. Saya 3 rupa saya pilih 5. Apa yang terjadi? Masalahnya bukan makanan, tapi tetangga sebelah itu dia ditanya jam oleh Sepi, jam berapa hari Bu? Jamnya sebelah kiri. Mungkin dia lupa, dia nak menampakkan gelangnya. Jam berapa ya? Nampaklah gelang. Apa kata Sepi? Diginikannya saya oleh Sepi. Bang, tengoknya gelangnya besar-besar. Emangnya kalau besar gelangnya mau ngapa kamu? Saya bilang. Mengapa? Belum tentu itu emas asli, saya bilang, Bu. Bisa-bisa itu emas tasi. Hilang emas tinggal. Melihat dunia harus ke bawah loh Dinda, saya bilang. Ibu tahu Sepi itu sekarang bedanya, tahu Ibu? Beda Sepi dengan jam 12 tahu Ibu? Kalau jam 12 itu kesiangan, Bu. Kalau Sepi itu kesayangan namanya. Sweet. Nah, kalau dia dapat gembira di dalam hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kalau orang yang bersaudara, dia merasakan kebaikan saudaranya. Dia merasakan kalau bapak-bapak tu jatuh dari sepeda, bukan didoakan matilah, enggak begitu dah, Bu. Pak, bangkitlah Pak. Maaf ya Pak, saya tadi enggak nampak. Ikut hendak mampuslah itu. Enggak boleh. Ini dia. Bu, masih ingat kajian hadis Arba'in nomor 15 sekitar 4-5 bulan yang lalu? Masih ingat hadis Arba'in nomor 15 kita? Taruhannya iman loh Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Engkau tidak beriman. Ngapa tidak beriman? Tidak sholat. Ibu tidak beriman. Ngapa tidak beriman? Tidak puasa. Betul. Ibu tidak beriman. Tidak ngaji. Oke. Tapi hadis itu mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Engkau tidak dikatakan beriman loh Bunda. Ayah-ayah tidak dikatakan beriman bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak haji, karena engkau tidak mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu. Bu, orang kalau beriman sholat dah bisa semua. Orang kalau dia beriman baca Al-Quran bisa semua. Orang kalau dia beriman naik haji mampu. Dari wajah-wajahnya nampak yang mampu semua. Tapi kadang-kadang orang tidak mampu dalam imannya ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri. Kalau dia mendapatkan musibah hani'ah, ta'ziyah, azaitah. Kalau dia mendapatkan gembira hani'ah, tahni'ah. Inilah yang dikatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Bangunan ini kalau dia tidak kompak, Bu, kena gempa kemarin roboh loh, Bu. Betul? Karena dia kompak loh, Pak. Apa maksudnya? Dia saling menopang. Bukanlah yang di atas itu paling hebat kata atap. Tidak. Kalau tidak ada yang di bawah tidak bisa. Artinya dukunglah pengurus, dukunglah daripada imam, dukunglah. Begitu maksudnya, Bu. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dah berapa? 2 ya, Bu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, hak-hak kita sebagai muslim atau bertetangga itu adalah ini penting, Bu. Wala tuqabbih. Apa, Bu? Wala tuqabbih. Tuqabbih. Artinya apa di sini? Di sini kita lihat, kita samakan dengan hadis yang kita pelajari, Bu. Wala tuqabbih, yaitu wala tahassasu wala tanajasu. Wala tahassasu, jangan hasud, jangan menjelek-jelekkan. Tahasadu. Jangan hasud, iri, hasud. Tidak boleh.
Bu, halo. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Nih Bu. Ibu puasa besok, ibu menahan. Saya tes ya Pak. Syarat rukun puasa ada berapa wajibnya Bu? Wajibnya duonya Pak. Niat, nahan, imsak namanya. Habis. Kalau ada menahan dari muntah tuh tambahan. Itu ya juga tuh 6 jadi nanti itu Pak. Termasuklah memastikan rukun waktu puasa mau masuk. Ada sebagian daripada sahabat kita dia berpuasa Muhammadiyah. Saya dah dapat dari teman-teman saya pondok dulu di Sumatera Barat, puasa hari Sabtu katanya. Tidak salah kalau mereka keyakinan begitu, tidak salah. Yang salah itu adalah ibu puasanya ikut pemerintah, babukonya Idul Fitrinya ikut Muhammadi, adipa capeknya. Itu yang tidak boleh. Ibu menahan haus sanggup, bapak menahan lapar mampu. Yang tidak mampu menahan ibu. Menahan apa Bu? Lidah. Maka kata Rasulullah, apa yang paling dikhawatirkan oleh umatmu ya Rasul, oleh engkau wahai Rasulullah, dibangkitkan umatku dia dihukum gara-gara lidahnya. Kata Rasulullah, orang yang bisa menjaga di antara dua misai. Misai itu nih Pak, kumis. Misai berarti satu lagi janggut. Orang yang bisa menjaga di antara dua misai kumis dengan janggut, satu lagi. Orang yang bisa menjaga di antara dua selah paha. Maaf. Dua selah paha berarti kemaluan, nafsu. Orang yang bisa menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya, dan menjaga lidahnya. Biasa-biasa aja ibu ibadah, yang wajib-wajib wah. Tidak hebat-hebat kali lah ibu duhanya. Tidak hebat-hebat kali lah ibu sholat malamnya. Fa'adakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Orang yang mampu menjaga lidah. Hak bertetangga, hak muslim sebelum masuk Ramadannya, wala tuqabbih, jangan hasud, jangan saling memburuk-burukkan. Bu, halo. Wailul likulli, ulangi. Wailul likulli humazatil, cilaka bagi orang yang suka mencume es. Apa Bu? Mengumpet, menghina. Dengan apa? Humazah. Dengan apa? Lumazah perbuatan. HP. Kalau lumazah jelas. Bu, kata Sepi, tengoklah pengantin baru tu Bu. Apa tu Pi? Bak pinang tak berbelah. Gitu betul Bu? Bak pinang berbelah dua, itu maksudnya. Apa maksudnya Pi? Dia tengoklah cocok kali lah orang berdua tu, kata saya Pi. Tapi kurang satu Bu. Kok kurang pula Pi? Lakinya pendek. Itu tak boleh tu. Ini kan ada nih. Bu. Oi. Sekarang dah itu dengan lumazah. Lumazah perbuatan. Tengok bisa ibu lihat muka saya dari belakang tu Bu. Begini Bu. Bu, kata saya Pi. Apa tu Pi? Ada gitu tu. Menunjukkan sesuatu. Bu, apa Pi? Tengoklah Bu. Ada gitu tu. Itu lumazah. Apa maksudnya Pi? Baru dengan suara saya Pi. Tengoklah Bu, lipstik orangnya ndak ori. Kok tahu ibu lipstik ibu tu ndak ori? Lengket di giginya. Lipstik siapa yang lengket di gigi tu Pak Ustaz? Lipstik Sepi sendiri Bu. Berarti lipstik Sepi tidak ori berarti. Orang yang berdunsana, orang yang berkeluarga, orang yang sama-sama satu atap di An-Naba, dia tidak kemungkin at-tuqabbih, saling menjelek-jelekkan. Apa isu saling menjelekkan? Hasud. Wala tahasadu, janganlah saling hasud. Bu, oi. Halo. Nah, dah berapa? Saya takut saja. Kita jam berapa Isya sekarang ni, Pak? 42 ya? Nanti jam 7:30 saya skip untuk bertanya. 40. Berarti 7:30 5 menit jadilah. Ini saya mau buru-buru nih. Jadi siap nih, ada lagi nanti Isra Mi'raj di Baitur Rahim di Sultan Syarif Kasim. Bu, kita yang hadir hari ini, percayalah, tidak bisa kita hidup tanpa tetangga, tanpa kaum muslimin, Bu. Setuju?
Hidup ditolong orang. Hidup harus bersama orang juga. Mati pun harus ditolong. Ada dunsana yang di Jakarta, ndete sianulah meninggal, baalai etek di Jakarta. Ada dia datang, belum tentu. Siapa yang tahu? Tetangga. Maka berbaiklah dengan tetangga sebelum Ramadan ini. Satu, yuk laki tahu fasalimhu, sapa. Yang kedua, apa tuh? Ikut gembira kalau dia gembira, ikut berduka kalau dia berduka. Yang ketiga, wala tuqabbih, jangan saling menjelek. Dah, tambah. Ini hak bertetangganya ada 8 sebetulnya, Pak. Yang keempat yaitu, ini versi satu hadisnya Arba'in, versi satu lagi hadis yang lain saya bawa bahasa ini. Apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah itu, wala tabaghadu, sudah, wala tanajasu. Nah, ini katanya, janganlah engkau itu, nih maaf Bu, kalau kita ini apa namanya meminjam duit ke tetangga boleh Bu? Saya tulis dulu lah ya. Yang keempat yaitu idzas tansohaka, kalau dia minta tolong, izas tan nun sohaka fan sohu. Kalau dia minta tolong, kalau dia minta pinjamkan. Boleh pinjam meminjam Bu? Satu yang tak bolehnya Pak, maaf kedua-duanya saya tegur. Yang meminjam, mbok yo jangan diberi beban dengan bunga, haram. Ini tak 1-2 kali guru-guru yang menyampaikan di sini mungkin tak. Dosa yang terkecil, azabnya tak tahulah kita lagi. Dosa hukum dosa yang terkecil, memakan riba, meminjamkan duit berbunga itu bagaikan berzinah dengan ibu kandung. Itu dosa terkecil laki-laki. Kalau perempuan bagaimana Pak Ustaz? Kebalikannya aja, berzinah dengan ayah kandung. Ya Allah. Kalau ada tetanggamu meminjam, minta tolong, fansahu. Kenapa demikian? Ini kata Rasulullah, wala tanajasu, jangan beratkan dia, jangan galir. Bu, oi, bagi kita yang dipinjamkan hutang, tolong dibayar hutang. Nanti dah sampai hari hanya lari-lari. Ada? Pak, pinjamlah duit 1 juta Pak. Ibu, suami belum gajian. Terus pinjam dulu agak 1 juta. Kapan dibayar? Insya Allah bulan depan. Datanglah bulan depan tanggal 2 tuh. Ini contoh tanggal 2 kan. Ibu yang punya duit dah tegak berdiri dekat warung tuh. Dia nak ngomong. Gini-gini aja matanya. Adalah lari dah. Ini tak boleh dah. Saya ingatkan Pak, maaf, saya ingatkan. Kata guru dulu Pak. Saya dengan guru saya ini memang kalau saya membahas kitab sampai jam 2 sampai jam 3 itu Pak. Dah meninggal. Itulah yang saya teruskan sekarang ini, itu Pak. Ki, jangan kau mati. Apa Bu? Jangan mati meninggalkan 2 dosa. Saya sangka dosa itu dulu dosa zina. Itu dah berat itu. Dosa zina Pak Guru, Tuan Guru. Enggak Ki, kalau dosa zina kau berdua tahu, Allah tahu, udah minta ampun. Bukan semudah itu kau Pak Ustaz. Tidak, Allah Maha Pengampun. Hadis Arba'in yang kita bahas bulan Juni kemarin itu Bu. Bulan Juni setelah Ramadan, itu hadis yang kita bahas. Betapa Allah menyediakan ampunannya lebih besar daripada murkanya. Tapi ini dosa yang mana nih Pak Ustaz? Tuan Guru saya bilang, jangan mati meninggalkan 2 dosa. 1, dosa hutang katanya. 2, dosa ndak tegur sapa. Ya Allah, kau malah lari kau. Betul Bu, saya cari dalam hadis betul Bu. Apa kata guru dahulu? Meninggal seorang sahabat, anak muda tuh Bu. Wahai Rasulullah, si anu ni perang fisabilillah, mati dia kena tebas batang lehernya. Masuk surga dia Rasulullah, masuk. Tak perlu dimandikan, tak, masukkan dia dengan baju-bajunya. Begitu orang fisabilillah Pak, masuk surga, mati syahid namanya itu. Apa kata Rasulullah? Halahu dainun. Ada hutang tak si bro ini katanya. Kata Rasulullah,
Apa jawab saudaranya? Ada ya Rasulullah. Berapa hutangnya? Makan bakwan 5 bayar 1 ya Rasulullah. Ibu hati-hati waktu SMA dulu. Bapak-bapak masih ingat dulu, bayar sekarang Pak. Ada pertanyaan jamaah kepada saya nih, Pak Ustadz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Cari saudaranya. Pak Ustadz, saudaranya tidak ada, cari nomor teleponnya dulu. Pak Ustadz, dah dicari teleponnya, tidak berjumpa. Ambillah duit kita yang pernah makan bakwan 5 bayar 1 dulu. Tapi jangan dibayar 25 rupiah. Dulu kan waktu masuk zaman-zaman 80-an bapak-bapak, itu gorengan 25.2 itu Bu. Jangan dibayar segitu. Naikkan kali lipat gandakannya, berikan kepada Masjid An-Naba. Mungkin goreng sekarang 5.000 satu ya Bu. Berapa goreng satu? Yang tukang goreng tahu tuh. maaf. 2.000. Baralah dimakan selama SMA selama 1 tahun. Kalikanlah tuh. Kali lipat rupanya 100.000. Ambil duit itu. Ya Allah, aku sudah mencari, tidak ada dia. Dia sudah meninggal. Mana pengurus An-Naba? Diberikan pengurus An-Naba. Ya Allah, sampaikan niatku ini untuk menebus dosa hutangku. Sampai itu. Cuman cari dulu. Cari dulu, jangan tunggu dia mati. Oh, berarti bisa kalau udah mati begitu pasal tunggu mati istilahnya. Jangan. Tidak boleh begitu. Nah, dibayar hutang itu. Paham Bu? Orang yang saling izas tansuhaka fansau, pinjam. Yang tak boleh pinjam meminjam milik pribadi. Pinjam meminjam suami tak boleh. Paham Ibu? Pak Ustadz kok ke sana larinya? Ini bisa terjadi loh Bu. Ibu mau suami itu setia? Ibu mau suami itu setia? Mau? 3 syaratnya Bu. Pertama, seringlah Ibu senyum. Apa? Sepi kalau senyum sekarang kayak HP itu Bu. Suka selfie dia sekarang Bu. Senyum. Sepi dulu senyumnya merekah. Vespa saya punya Vespa dulu Pak. Vespa saya masih di gaya baru. Sepi berdiri di kayangan dah senyum-senyum sendiri. Terdengar Vespa orang sangkanya Vespa calon dia Bu. Gini-gini nah. Sekali tengok di pintu, belum Vespa calonku. Dulu. Kini membudui saya kerajoyo. Bu, 2 syaratnya. Sediakan air minum sebelum dia terduduk. Ini ada nih suami, dah sampai terduduk suami itu, dah disindir-sindirnya pakai lap tangan kan. Ande panasnya hari, ndak bisa ambilkan air agak segelas. Apa kata istri itu? Situ dispenser gadang, ambil seorang bang. Ada gitu. Syaratnya ketiga agar suami itu setia, tahu Ibu? Sediakan tangkai jangan ketiga, jangan Ibu. Dah, itu lari sedikit. Pinjam meminjam barang boleh. Pinjam meminjam boleh semua. Tapi tak boleh pinjam meminjam milik pribadi. Habis pula. Saya tambahlah 1 Pak. Dia 8 sebetulnya ini. 1 lagi lah. Ini paling penting nih. Idza mata. Kalau ada yang meninggal, selenggarakan jenazahnya. Di sini tentu Ibu dah tahu fardu kifayah. Jangan sampai terjadi fardu kifayah seperti yang menelpon saya Bu. Ada orang menelpon saya, fardu kifayahnya gimana Pak? Ayo. Pak Ustadz, dimandikannya Ibu tuh dipakainya kapan? Dipakaikannya lipstik. Tak kejut Ibu kan? Ada di duri itu Bu. Saya langsung datang ke sana. Siapa yang memandikan, tolong dibuka lagi, bersihkan lagi, lap tuh saya. Di duri itu Pak. Hati-hati. Ibu harus pandai Bu. Sebab yang memandikan perempuan tidak boleh laki-laki. Anaknya oke lah. Suaminya pun kalau dah beruduk nanti suaminya pun harus tertutup auratnya. Boleh. Cuman yang paling berhak adalah perempuan. Kita laki-laki gitu juga Pak. Semuanya pasti di antara kita yang hadir ni siapalah yang kedulu? Tengok ni. Alah sama-sama ke mati sih bantu. Ndak, maksudnya itu mati daripada hati yang gelap, hidup hati yang terang insyaallah. Hiduplah rezekinya panjang, umur murah rezeki. Ada waktu 5 menit Bu. Saya cukupkan aja sampai di situ dulu. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Ada mau bertanya Ayah? Silakan. Kalau tidak ada saya teruskan tausiah saya ini. Masih banyak pembahasannya. Ada Bu? Nggak ada?
Silakan nak ya. Jadi kalau jenazah memang nggak boleh dikulas, ada kata Bu, dikasih wasi apa? iya. Bolehkah jenazah perempuan dikasih bedak? Tidak ada hukumnya, Bu. Udah cukup apa aja. Tapi kalau masih bedak yang tipis masih oke, Bu. Yang tidak boleh lipstick. Itu apa dikasihkan begitu? Dia tidak pergi ke disko tuh, Bu. Tidak boleh. Jangan mengada-ngada yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Itu tuh takut kita. Cuman kalau nak menjadikan bahwasanya itu apa namanya ya, agak lebih cantik. Kan sekarang kan ibu-ibu tuh 5 nih kain kapannya nih. Termasuk baju yang kalau saya mengajarkan di Goroga itu, Bu, baju yang dilipatkan, masukkan dalam kepala itu, Bu. Dilobangkan tuh. Ada ibu coba tuh. Cobalah, Bu. Enggak tahu kita siapa yang kita mandi. Mana tahu ada dun sanak kita yang meninggal, kita yang menyelenggarakannya. Kenapa sampai 5? Wajibnya berapa, Pak? Wajibnya siji. Satunya. Tak pula wajib kain putih kata Rasulullah dah. Ada kain panjang silahkan. Tapi kalau nak wajibnya 1, kenapa sampai 5 ibu-ibu sampai 3 bapak-bapak? Supaya nak lekuk-lekuk bunda tu tak nampak. Sensitif perempuan tu. Iya, Bu. Begitulah dia. Karena dia al-mar'atu aurah. Wanita tu aurat. Jangankan lagi nampak lekuk-lekuknya, suara dia aja, Bu, dalam telepon. Ibu tidak boleh mendesah. Kalau tidak tahu ibu nomor yang dipanggil, jangan mendesah. Halo, siapa ini? Oh, bapak-bapak error tuh, Bu. Padahal dia ada wowo dan nenek-nenek. Begitulah sensitifnya. Jadi sekali lagi saya jawab ayahanda bahwasanya jangan terlalu banyak menjadikan wajahnya lipstiknya. Nah, yang biasa aja. Cukup. Udah dikafani, kadang-kadang dia minta di apa ya? Disuka lagi pakai kain ihram. Gimana? Jadi lebih dari 3. Boleh. Guru saya dia tidak pernah meminta. Tapi dia ada kain ihram. Saya tidak tahu dia ada kain ihram. Lalu ketika ada kain ihram itu, kenapa dia ganjil? Nabi itu witro yuhibbul witr. Dia suka yang ganjil. Cuman bukan salah andai kata dilengkapi dengan kain ihram. Bagus, Pak. Apa maksud kain ihram ini? Maknanya makna takwil. Ingat nih, ini kadang-kadang manusia mengaji ini sikit-sikit hadis, sedikit Bukhari, Muslim, yang lain tak sah. Dia lupa takwil. Dia lupa di dalam di dalam Al-Qur'an ada mutasyabihat. Nah, makna-makna begini harus kita pelajari. Nah, bolehkah bahwasanya nih kalau kita nih menambah apa tadi, Pak, pertanyaannya? Pakaian untuk kain ihram, bolehkah? Boleh. Di dalam kain ihram itu menunjukkan apa? Bukti nanti dia akan ngomong Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih langit dan bumi memuji Allah, dan dia ikut menjadi saksi. Aku kain ihram ini pernah dipakai si bapak ini ketika dia pernah bertawaf. Hanya sekadar isyarat menjadi saksi. Boleh, Pak. Sangat boleh itu. Sangat boleh. Tetapi sekali lagi jangan dipaksakan. Badannya dah gemuk, ditambah kain ihram, tambah 3 lapis lagi. Tambah gadang jenazah kuahnya. Banyak kali kayaknya. Tambah lagi kapas-kapasnya ya, Bu. Yang lain? Seorang pernah tersakiti lah, kan? Kita tak pernah jumpa sama dia lagi. Ada pasti dengan pengajiannya, bisa kita doakan dia, doa kebaikan sama dia, kita sampai. Sama dengan yang tadi, Bunda. Dia sudah tiada, atau dia tidak nampak lagi tadi mana rimbanya. Dicari keluarga tidak ada, dicari di Medan tadi mana tidak ada. Betul-betul tidak jumpa, betul-betul mencari, kepingin berjumpa untuk minta maaf nih. Itulah isyarat Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah. Oh ya Aisyah, jangan tidur sebelum menamatkan Al-Quran. Awak kalau disuruh tamat Al-Quran, jangan tidur sebelum minta maaf muslimin dan muslimat. Gimana caranya nih? Apa kata Rasulullah? Yang terakhir itu aja saya jawab, Pak. Jangan tidur sebelum engkau minta maaf kepada muslimin muslimat. Itulah dia mendoakan muslimin dan doakan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat. Kalau perlu sebut namanya di hati kita, angkatkan hajat. Ya Allah, kalau dia sudah tiada, lapangkan kuburnya. Ya Allah, kalau masih hidup, panjangkan umurnya. Berjumpakan nanti ya Allah. Kalau tidak berjumpa di atas dunia ini, jumpakan kami di akhir. Lebih kurang begitu.
Tapi dicari dulu Pak. Dicari dulu. Betul-betul dicari. Cari nomor HP, cari di Facebook kan ada itu. Betul-betul tidak berjumpa, berarti balikkan kepada Allah. Insya Allah Allah terima. Syarat, jangan nunggu mati lagi ya Bu. Tunggu mati istilahnya. Tidak boleh lagi. Ini kalau memang kita keteledor lupa. Udah masuk waktunya Pak. Kita tutup ya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan keberkahan bagi kita, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah, lihatlah ayah bunda yang hari ini ya Allah. Kami sudah berada di bulan Rajab. Tidak lama lagi masuk bulan Sa'ban. Berkahkan Rajab dan Sa'ban ini ya Allah. Ya Allah, sampaikan umur kami di Ramadan. Kumpulkan kami bersama anak cucu menantu kami di hari Aidil Fitri dengan dosa yang sudah terampuni ya Allah. Wahai Allah, kami yang hadir hari ini mohon ampunanmu, mohon ridhamu. Sehat-sehatkan jemaah ini ya Allah. Sehatkan guru, imam, semua yang hadir hari ini, pengurus kami ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tahdina lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar, qina adzabal qabr, qina adzabal mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi jamain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang Allah rahmati, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Ini kan kita besok bulan Muka, bulan depan kita dah masuk apa tuh Bu? Berarti jadwal saya sebelum Ramadan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di setelah Ramadan. Kalau ada, ini bahasa Minang Bu. Kalau ceceh karena gendeng tasapo sangkit kanai, ndak tas tagesek sakit keturun. Mohon maaf. Saya bercanda dalam memberikan tausiah, bukanlah bermaksud untuk bergurau-gurau yang biasa saja, untuk menyintak-nyintakkan ibu agar jangan ngantuk, itu aja nyu. Jadi sekali lagi kepada ayahanda, Pak pengurus semua, kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya dengan CIP selalu ke sini setiap bulan, saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa lagi setelah Ramadan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.